Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada pembukaan majelis, ya, majelis pertama, pertemuan pertama dalam kegiatan tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran yang diadakan oleh Ma'ras langsung bersama dengan Ustaz Adam Haikal. Tamam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya dalam hadisnya yang menjadi hadis yang populer, sangat populer bahkan di antara para pelajar Al-Quran, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang sebaik-baiknya di antara kalian itu adalah orang yang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi ternyata di antara banyaknya orang yang menghafal hadis tersebut masih banyak orang-orang yang salah faham, ya, terkait dengan maknanya. Orang-orang atau kebanyakan di antara kita semua masih memahami bahwasanya yang dimaksud dengan ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu adalah kita belajar tahsin saja, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an saja. Padahal makna yang lebih mendalam di antara mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an adalah selain daripada belajar dan mengajarkan huruf-huruf Al-Qur'an, kita juga harus belajar dan mengajarkan makna-makna Al-Qur'an. Ya, tentu dengan adanya kegiatan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa lebih maksimal, ya, sebagai para penuntut ilmu, ya, wabil khusus dalam bidang Al-Quran ini, dan sebagai guru kita bisa mengajarkan lebih maksimal kembali, seperti itu. Tapi tanpa berpanjang-panjang kalam dari ana, insya Allah semua hal yang ingin kita pertanyakan dan yang ingin kita ketahui sehingga kita hadir pada malam hari ini, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Adam Haikal, yang mana kita sudah ketahui ada 5 ayat, ya, atau ada 4 ayat yang insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini, yang akan langsung Ustaz Adam Haikal jelaskan kepada kita. Tapi Ustaz, waktu dan tempat Anda persilakan. Minta tolong untuk Anda bisa share screen. Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk menghidupkan antara maghrib wal isya kita mengkaji daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dan kita sekali-kali mendalami apa arti daripada ayat Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah diriwayatkan bahwasanya beliau bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya kepada Rabb Jalla wa Ala, wahai Tuhan, wahai ya Allah, apakah ibadah yang paling engkau cintai? Allah berkata, adalah membaca kalamku. Imam Ahmad kemudian berkata, ya Rabb, dengan pemahaman atau dengan tidak faham? Maksudnya yang kau cintai ini adalah amalan membaca Al-Quranul Karim, yaitu harus dengan pemahaman atau dengan tidak faham, walaupun dengan tidak faham. Kemudian Allah menjawab, yaitu baik dengan faham ataupun dengan tidak paham. Maka dari itu, ya, akan tetapi berbeda sekali, karena orang yang memahami, ya, itu pasti yang khusyuk di dalam membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang lebih, memiliki inti, ya, masuk ke dalam inti daripada diturunkannya Al-Quranul Karim.
Soalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Dalam surat Shad. Kitab ini penuh keberkahan. Ya. Kami turunkan agar mereka mentadabburinya, menghayatinya, memaknainya dan juga menghayati daripada isinya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang cerdas bisa mengambil pelajaran dari situ. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita udah masuk dalam ibadah membaca Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita sedikit demi sedikit mengintip apa sih arti daripada Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang kita baca. Ya, kita mau, siapa tahu ada teguran di dalamnya, siapa tahu ada nasihat di dalamnya, siapa tahu ada hal yang khusus untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita bisa dapatkan dari Al-Qur'anul Karim, jawabannya, petunjuknya, isyaratnya, dan arahannya. Kita kadang-kadang mau cari sesuatu atau nyari petunjuk dari yang lain atau dari hal-hal yang lain. Ya, orang-orang mencari petunjuk dari hal-hal bahkan yang tidak ada sumber kebenarannya, yang tidak bersumber dengan kebenaran. Orang banyak nyari petunjuk untuk apakah hari ini pantas saya melakukan ini atau enggak. Hari ini apakah pantas saya memulai suatu hal yang baru atau tidak. Ya maksudnya seperti itu ya, hal keseharian biasanya orang-orang ya mencari petunjuk apakah ini ini adalah waktu yang tepat atau tidak, atau momen yang tepat untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu biasanya orang-orang mencari lewat apapun, bertanya kepada orang, ya ada sebagian yang percaya dengan ilmu perbintangan dan sebagainya, macam-macam ya. Akan tapi alangkah baiknya kita kembali kepada pedoman ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yang di sana insya Allah kita dapatkan petunjuk untuk kehidupan kita. Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ana akan baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian bukan Ana tafsirkan ya. Sebenarnya bahasa menafsirkan itu hanya dimiliki oleh para ulama ya, yang itu mereka mengeluarkan arti-arti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya Ana ini hanya membacakan tafsir. Ya, Ana membacakan tafsir yang sudah dirangkum oleh para ulama. Nah, pertama, Ana baca dulu ayatnya, kemudian Ana jelaskan 3 macam tafsir. Ya, yang pertama sebagaimana dalam muqaddimah kita jelaskan, kita akan mengupas daripada arti, ya, arti secara zahir, ya, lafadznya. Kemudian kita akan mengambil hikmah dari situ. Kalau ada asbabun nuzulnya kita akan bahas. Kita akan mengambil hukum atau hikmah. Kadang-kadang ayat Al-Qur'an ini berupa hukum. Ya, di situ ada kewajiban atau yang dilarang, perintah dan sebagainya. Ada kadang-kadang bukan berupa hukum tapi berupa hikmah. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil, ada cerita atau apa. Itu tidak berhubungan dengan hukum, akan tapi berhubungan dengan hikmah. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan membahas itu ada tafsir namanya tafsir isyari. Tafsir isyari adalah tafsir tasawuf yang mana membahas ilmu yang berhubungan dengan jiwa kita, ruh kita, hati kita, dan berhubungan dengan perjalanan spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Insya Allah kita akan lihat contoh-contohnya. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir yang artinya adalah pencipta. Dalam ayat ke-29 bahwasanya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang, ya, ada artinya di layar juga.
Alladzina orang-orang yatluna yang selalu, fi'il mudhari ini bisa mengartikan selalu, ya. Membaca. Membaca apa? Kitab Allah, kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Wa aqamus shalah dan mereka menegakkan salat, ya. Wa anfaqu dan mereka meninfakkan sebagian rezeki mereka. Nah, ini sebagian rezeki mimma razaqnahum, di antara sebagian yang kami beri kepada mereka. Yang kami berikan, yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkan sebagian. Sirran, baik itu secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun dalam secara keadaan terang-terangan. Itu mereka, jawabannya adalah mereka itu yarjuna, mengharapkan kepada Allah tijaratan dan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Oke. Di dalam tafsir Jalalain, ya, dalam tafsir, ya, artinya yatslun adalah yaqraun, yaitu mereka membaca, ya, mengkaji, membaca, ya, kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Dan arti daripada aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat, adamuha, yaitu mereka selalu konsisten di dalam sholat. Jadi arti mendirikan sholat itu bukan sholat hanya sekali atau bukan sholat biasa, kan, tapi mereka menegakkan betul-betul arti sholat itu dengan mereka konsisten, istiqomah di dalam sholat. Kemudian sifat yang ketiga, pertama mereka membaca kitab Allah, yang kedua mereka mendirikan sholat, yang ketiga wa anfaqu dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, atau dalam keadaan terang-terangan, ya, yaitu zakat dan sebagainya, yaitu infak, ada infak wajib, ada infak sunnah, dan ada yang mereka tampakkan seperti zakat, ada yang sembunyi-sembunyi seperti sedekah. Itu mereka adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Tabur di sini artinya tuhlik. Mereka mengharapkan dari Allah perdagangan yang tidak hancur. Jadi perdagangan, ada perdagangan sukses, ada perdagangan yang rugi. Jadi rugi ini bisa diubah katanya dengan hancur, perdagangan yang hancur. Mereka tidak mengharapkan itu. Mereka mengharapkan tijarah, perdagangan, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sukses. Nah, itu yang mereka yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan pernah habis. Nah, sekarang kita coba ambil daripada inti daripada ayat ini. Taib. Disebutkan ada sebab nuzulnya, yaitu Al-Husain bin Harith bin Abdul Muttalib itu pernah bersedekah, ya, bersedekah dengan terang-terangan sekali dan pernah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya Allah turunkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah ila akhiril ayah. Nah, kemudian juga di dalam ayat ini, nah, innalladzina yatnam hakada, ya. Kita bisa mengambil hikmah atau ya dari ayat ini bahwasanya, ya, di ayat ke-29 ini, nah, ini ayat ini dinamakan ayatul qurra al-alimin di kitabillah. Ya, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'anul Karim, yang faham tentang kalamullah dan mengamalkannya. Mereka orang-orang yang selalu menegakkan sholat, tidak menyia-nyiakan sholat. Dan mereka adalah kelompok orang-orang yang selalu berinfak. Mereka betul-betul orang yang serius dalam mencari pahala Allah, ya, dan mereka akan Allah tambahkan, ya, wa yaziduhum min fadlih, kan? Itu mereka adalah orang-orang yang yarjuna tijaratan dan tabur. Itu adalah isyaratnya di sini, ya. Artinya maksudnya ikhlas. Ya, ikhlas. Kenapa? Ya, karena mereka berinfak agar dikatakan mereka itu adalah orang yang dermawan. Dan bukan karena sebab-sebab lain, karena mereka infaknya ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan.
karena mereka hanya mencari keridhaan Allah. Nah, itu adalah istilahnya, kalau mencari keridhaan Allah dengan keikhlasan, itu adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi selamanya. Nah, itu artinya seperti itu. Ya, artinya adalah seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat, untungnya, labanya lebih besar daripada yang dia lakukan berkali-kali lipat, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tafsir tasawufnya. Di dalam tafsir tasawuf ya, ada isyarat di sini. Nah, dalam surat Fatir, sebentar. Surat Fatir ayat ke-29. Jadi apa namanya? Ada beberapa ayat, ada isyaratnya di situ berhubungan dengan keseharian kita atau berhubungan dengan perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ya. Nah. Taib. Nah, di sini ada isyarat ya. Setiap yang diriwayatkan atau yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang fadilah ahlul Quran, itu hanya khusus bagi orang yang mengamalkan Al-Quran dan ikhlas dalam membaca Al-Quran. Kemudian dia menjaga daripada batasan-batasan Al-Quran dan menjalankan haknya Al-Quran. Nah, akan tetap, karena kenapa? Karena ada hadis-hadis lain, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, atau membacanya bukan karena Allah, itu ada ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu riwayat yang mengatakan orang yang baca Quran tapi bukan ikhlas karena Allah, dia orang yang pertama masuk neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Seorang guru-guru kita ya, katanya Syekh, itu dikatakan bahwasanya Syekh Syukhina berkata, ya, setelah menjelaskan tentang fadilah hadis-hadis tentang yang orang-orang yang menghafal Quran, yang baca Quran, katanya ini terikat dengan amal. Ya. Fa inna manzilataka inda akhir ayah bima amilta, ya. Soalnya kedudukanmu ya itu adalah di akhir ayat yang kamu amalkan, bukan di akhir ayat yang kamu baca dengan lisanmu tapi kamu lewati dengan amalmu. Ya. Bertolak belakang dengan amalmu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau cuma dibaca aja nggak diamalkan, berarti kamu telah melanggar, ya, bertolak belakang dengan Al-Quran. Wahakadha ya. Nah, apa namanya? Wa yuaddi ila anna man hafidha sadrul Qur'an al-yawm yakun afdal minas sahabah. Jadi gini, apa namanya? Secara logika ya, orang zaman sekarang itu yang hafal Quran lebih banyak daripada para sahabat. Sahabat aja yang hafal Quran cuma beberapa aja. Nah, apakah kita bisa simpulkan, oh berarti orang zaman sekarang lebih afdol daripada para sahabat? Enggak. Kenapa? Karena para sahabat enggak menghafalkan suatu ayat, melainkan udah diamalkan. Maka satu ayat diamalkan. Mereka enggak semuanya menghafal Quran, tapi mereka semuanya mengamalkan Al-Quran. Jadi kita nggak bisa mengejar para sahabat karena mereka bukan menghafal, tapi mereka mengamalkan Al-Quran terlebih dahulu, lebih daripada penghafalan Al-Quran tersebut. Ya. Wah, dan banyak para ulama, para sholihin, mereka wafat sebelum mereka bisa hafal Quran semuanya. Dan mereka mengamalkan Al-Quran itu. Ya, jadi kita walaupun fadilah menghafal Al-Quran itu sangat bagus, akan tapi jangan kita prioritaskan di atas pengamalan. Ya, di atas pengamalan. Anak kira insya Allah jelas masalah ini ya, untuk masalah Al-Quran ini sangat penting sekali ya. Jadi semoga kita semua mendapat introspeksi untuk diri kita masing-masing. Kita yang sudah rajin membaca Al-Quran, ini bagaimana caranya sekarang kita mulai satu persatu apa yang belum kita amalkan, hingga kita bisa mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Sebagian ulama diriwayatkan mereka tahu nggak apa? Mereka punya wakofnya macam-macam. Ada wakof mereka baca tiap malam sebelum tidur.
Itu wakafnya beda sama wakaf yang pagi hari atau yang siang hari. Ada wakaf mereka, wakaf bacaan mereka itu untuk seumur hidup. Ya, sampai dikatakan, ya wahai engkau, wahai ulama, engkau sudah sampai mana bacaan wakaf seumur hidup? Katanya, saya itu wakaf seumur hidup, saya susah jalannya. Kenapa? Saya nggak mau pindah ke ayat selanjutnya, melainkan saya sudah amalkan zahir dan batinnya. Saya sampai sekarang baru sampai ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan. Nah, ini saya di masalah keadilan saya masih berusaha untuk adil, baru ketika saya bisa mengamalkan ayat ini, saya akan lanjut ke ayat selanjutnya. Itu wakaf yang seumur hidup, subhanallah ya. Ada ya ulama yang seperti itu ya, mendahulukan pengamalan ya daripada bacaan, atau tidak rela untuk lanjut bacanya ya kecuali sudah diamalkan. Masya Allah ya, tabarakallah, alhamdulillah. Insya Allah jelas daripada tafsir surat Fatir ayat ke-29. Sekarang kita pindah ke dalam ayat kedua, yaitu silahkan kalau yang punya pegang mushaf semuanya buka surat Ar-Rahman. Buka surat Ar-Rahman ayat ke-31. Masya Allah. Ini Ana juga buka di layar. Surat Ar-Rahman ini juz berapa? Juz 27 ya. Surat Ar-Rahman, nah, ini ayat ke-31. 31. Ana juga buka di sini biar yang nggak megang mushaf bisa ngelihat ayat 31. Masya Allah. Ayatnya pendek. Kita lihat maknanya ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Artinya di sini secara zahir Allah berfirman, kami akan mencurahkan perhatian kepada kalian, wahai manusia dan jin. Ini ayatnya menakutkan sebenarnya. Kami akan menyorot kalian sekarang. Sekarang kami akan menghisap kalian. Kami akan mengeksekusi kalian. Kami akan memperhatikan seluruh kalian, wahai manusia dan jin. Ya, coba kita lihat artinya di dalam tafsir para ulama. Pertama dari tafsir Jalalain ayat 31 ya. Surat Ar-Rahman ayat 31. Sebentar. Surat Ar-Rahman ayat 31. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanafrugu lakum sanaqsidu lihisabikum. Kami akan fokus untuk menghisap kalian. Ya, untuk mempertanyakan kalian. La ilaha illallah. Ya, sangat menakutkan ayat ini. Ayyuhas tsaqalan, wahai kalian jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya enggak akan melewati daripada hisab, perhitungan kalian para jin, bangsa jin dan manusia. Ya, enggak akan lewat. Kalian enggak akan luput. Coba kita lihat di tafsir lainnya. Ini ada tafsir tambahan untuk makna dan hadis ya. Jadi di tafsir ini meriwayatkan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat. Namanya tafsir Al-Baghawi. Oke, surat Ar-Rahman ayat 31. Nah, di sini Allah berfirman 28. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Nah, di sini ada beberapa arti di sini. Ya. Nah, ini adalah ayat ancaman dari Allah untuk makhluknya. Allah akan perhitungkan segalanya.
Kayak ada orang bilang begini nih sama kita, awas ya, nanti awas kamu ya nanti ya, kamu nggak akan lolos. Maksudnya apa? Semuanya akan saya perhitungkan. Awas kamu. Nah itu sama, Allah berkata seperti itu. Awas kamu, kalian wahai jin dan manusia, nggak akan ada yang lolos sebelum satu persatu dipertanyakan. Ya itu seperti itu. Nah, ada yang menafsirkan Allah Subhanahu wa taala akan fokus untuk menghisap kalian setelah sebelumnya di dunia kami biarkan kalian. Wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ngambil harta orang, orang-orang yang ngambil tanah orang, orang-orang yang mengambil hak-hak orang, orang-orang yang ngambil hak anak yatim. Kalian semua di dunia dibiarkan. Tapi sekarang di hari kiamat, jangan harap kalian bisa lolos. Masya Allah, ini ayatnya sangat serem sekali ya. Ya, wahakata. Di sini ada sebagian ulama ajib artinya. Ini kan kalau orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, ya. Kalau orang-orang ahli takwa bagaimana? Ya. Sebenarnya di ayat ini juga mengandung kabar gembira untuk orang-orang yang ahli takwa. Maksudnya apa? Ya, maksudnya gini, kami Allah Subhanahu wa taala akan fokus untuk urusan kalian wahai jin dan manusia. Maksudnya apa? Semua amal baik kalian kami akan berikan pahalanya dengan tanpa luput. Ya. Dan seluruh amal buruk kalian kami akan balas tanpa luput. Nah, itu maksudnya seperti itu. Masya Allah ya. Wahakada. Naam. Yang tajuzu atraf samawati fata'jizu rabbukum hatta la yaqdir. Nah ya, wahakada ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari faidah atau hikmah daripada ayat ini? Ini ayat yang menyeramkan. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari ayat ini? Suratul Rahman ayat 31 tentang, coba ini ayat berapa? Nah ini ayat 31 langsung. Di sini di sini faidahnya yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah al-hisab, yaitu hari hisab, yaitu hisab perhitungan hamba, dan pembalasan itu adalah hal yang pasti terjadi di hari kiamat. Semua perbuatan manusia mukallaf, jin dan manusia akan dibalas, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan ini di dunia adalah bentuk rahmat kepada kita. Kenapa dinamakan surat Ar-Rahman? Karena ini adalah bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Sekarang gini, Anda nanya, kalau misalnya orang mau membalas kita, ya, atau memberikan keburukan kepada kita, apakah dia ngasih peringatan sebelumnya? Nggak ada. Benar nggak? Nggak ada orang yang kejam, yang sadis, itu ngasih peringatan sebelum menghukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah kepada kita, Allah ngasih tahu, wahai manusia, wahai jin, kami akan eksekusi kalian satu persatu. Kami akan hisap kalian satu persatu. Hati-hati. Maksudnya apa? Di dunia hati-hati melangkah. Di dunia beramal yang bagus. Kalian akan dihisap satu persatu, makanya mikir. Makanya pikir jangka panjang. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah ya. Di balik ancaman Allah, di situ ada rahmat Allah yang sangat besar. Nggak ada orang yang ngasih peringatan kecuali dia sayang. Kecuali dia kasihan. Ya, wahakala. Maka dari itu kita lihat di mana-mana, awas, hati-hati, listrik tegangan tinggi. Biar apa? Biar orang kesetrum, biar orang takut. Enggak, biar orang nggak kesetrum, biar orang aman, biar orang selamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, wahai neraka, hati-hati. Ini hisab, hati-hati. Biar apa? Biar selamat. Ya, biar selamat. Kalau orang kejam nggak bakalan ngasih tahu. Ya, nggak. Udah, biarin aja kesetrum, biarin aja masuk sini, masuk jurang.
biar aja jatuh. Ya, itu yang nggak punya kasih sayang sama sekali. Kemudian di akhir di ayat tafsirnya, di ayat tasawufnya, kita melihat daripada surat Ar-Rahman ini, Masya Allah. Oh, di sini nggak per ayat ya. Sebentar. Sanafrugu lakum ayyuhat tsaqalan. Nah, taib di sini nggak dibagi-bagi, tapi sosalin kal fakhar wa khalaqal jan min marjin min nar fa bi ayyi ala yakhruju minhum malul wal marjan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Alam qad marhaban salati marhaban. Sambil anak dengar azan kita cari ya, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة شرف الدرجة العالية رفيع بعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يرحمك ربنا صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد SAW alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk tafsir isyarihnya di sini nggak disebutkan tentang tafsirnya disebutkan, akan tapi isyarat tentang tasawufnya nggak ada, karena ini semuanya tentang nikmat-nikmat Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jelas artinya ya. Di sini disebutkan sanafrugu lakum tsaqalan, artinya kami akan fokus untuk menghisap kalian dan membalas kalian. Itu seakan-akan sebagaimana orang kalau mau mengancam sesuatu berkata seperti itu, wahakadha. Wa juzu an yurad satan tahid dunya wa yablugh akhiraha wa yantahi inda dzalika syun khalq allati rada bi qawli kullu yawmin wa fishan fala yabqa ila sya'nul wahid wa huwa jazaa'ukum. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh dunia ini akan habis semuanya, ya. Artinya kiamat akan terjadi, dunia akan habis, ya. Nah, ketika itu tidak ada yang Allah lakukan melainkan hanya membalas segala perbuatan yang telah dilakukan jin dan manusia di atas muka bumi dahulu. Nah, itu artinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jawabannya la bi syai'in min ala'i rabbika mukadzib. Masya Allah ya. Itu surat Ar-Rahman ayat 31. Untuk surat Al-Kahfinya insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita langsung ke Al-Baqarah ayat 275. Siapa yang tahu nih ayat apa? Al-Baqarah ayat 275. Coba kita lihat. Al-Baqarah ayat 275. Nah, Masya Allah. 275. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat riba. Masya Allah. Masya Allah. Ayatnya agak panjang sedikit, tapi kita ambil faedahnya, hikmahnya insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang makan riba, ya. Orang-orang yang memakan riba itu mereka tidak akan dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan, ya. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Yaitu disentuh setan atau kesurupan setan, bahasa kitanya kemasukan setan. Ya, seperti itu, tidak bisa berdiri tegak. Maksudnya apa nanti kita akan bahas. Dalika, hal itu disebabkan bi'annahum, karena mereka qalu berkata, innama al-bai'u mislur riba. Perdagangan itu seperti riba, sama saja dengan riba. Padahal wa ahallallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan namanya jual beli, wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan yang namanya riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah didatangi oleh nasihat dari Tuhannya, fantaha, dan dia berhenti dari praktek riba, falahu ma salaf, maka untuknya ma salaf. Maksudnya apa? Allah ampuni segala yang lalu. Wa amruhu ilallah, perkaranya kembali kepada Allah. Urusannya terserah kepada Allah. Mau diampuni, mau dimaafkan, atau mau disiksa, terserah Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan barang siapa yang kembali lagi, ya, mengulangi lagi, maka mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya abadi, kekal abadi. Waliyadzubillah. Ayat ini membahas, seperti kita tahu sendiri, pembahasan tentang riba. Al-Baqarah ayat 275, ya. Al-Baqarah ayat 275. Baik. Baik, apa namanya? Mana nggak share lagi ya? Harusnya untuk semuanya. Baik. Baik, ayat berapa tadi? 275. Oke. Surat Al-Baqarah di awal ayat 275. 275. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini arti secara lafadznya, zahirnya, alladzina ya'kuluna riba. Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Maksudnya mengambilnya, yaitu riba itu adalah ziyadah, yaitu adalah kelebihan fil muamalah, dalam suatu transaksi, bin nukut, baik dengan uang, wal mat'umat, atau dengan makanan, fil qadri wal ajal, dalam kadarnya, jumlahnya, atau dalam temponya. Karena perjelas sedikit, di dalam ilmu fikih ada sesuatu yang namanya praktek riba. Praktek riba hanyalah khusus dengan makanan dengan ditukar makanan, atau uang ditukar uang, atau emas ditukar emas. Hanya itu saja. Selain daripada itu tidak dinamakan riba. Nah, tapi bagaimana makanan ditukar makanan tapi ada yang lebih banyak daripada yang satu lagi? Oke? Nah, kalau satu jenis itu ada yang lebih banyak. Uang ditukar dengan uang, satunya lebih banyak dari yang satunya lagi. Itu juga dinamakan riba. Ada juga riba itu adalah dengan memberikan uang, tapi bayarannya atau tukaran uangnya itu tidak dilakukan secara kontan. Ya, nanti diundur. Itu juga itu adalah riba, walaupun sama kadarnya. Ya, dan lain-lainnya itu adalah bentuk-bentuk riba. Dan di antara bentuk riba yang terkenal adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap perhutangan yang memiliki keuntungan bagi yang memberikan hutang itu adalah riba. Ana minjam 10 juta sama fulan. Kemudian si fulan bilang balikinnya 12 juta, balikinnya 11 juta. Saya kan udah minjemin kamu, saya harus dapat untung dong. Nah, itu adalah riba. Dan juga atau kamu balikinnya 10 juta, iya,
balikinnya 10 juta, akan tetapi saya pinjam mobil kamu, saya pakai motor kamu, saya pakai rumah kamu. Itu adalah suatu keuntungan dari suatu perpinjaman uang. Ya, itu adalah riba. Walaupun dibalikinnya sama 10 juta dan 10 juta. Atau dengan cara-cara yang lain, yang penting ada keuntungan dari segi yang memberikan hutang. Ada keuntungan dari yang memberikan hutang. Itu adalah bentuk riba juga. Nah, riba ini adalah maksiat, termasuk maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Karena di ayat selanjut ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerangi daripada orang-orang yang praktek riba. Kita lanjutkan ayatnya. Mereka orang-orang yang makan riba, la yaqumun. Mereka tidak akan bangun. Dari mana? Min kuburihim. Oh, dari kuburan mereka. Mereka tidak akan bangkit dari kuburan mereka illa, melainkan cara mereka bangunnya kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu. Ya, sebagaimana orang bangun yang yasra'uhu, yang yang dirasuki, ya, yang dirasuki asyaitan oleh setan, minal mas, ya, ada seperti orang gila. Paham nggak? Jadi seperti orang gila yang kemasukan setan, atau orang yang kemasukan setan, kemasukan setan seperti orang gila. Ya, seperti itu. Dalika, hal ini ya yang turun kepada mereka sebabnya karena mereka berkata, ya, innamal bai'u mislur riba. Sungguhnya perniagaan itu sama seperti riba dalam bolehnya. Nah, ini salah. Allah sudah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun. Barang siapa yang sudah mendapatkan daripada nasihat, ya, min rabbihi fantaha falahu masalaf. Kemudian dia berhenti, udah diampuni dosanya, ya. Atau sebelum dilarang oleh Allah, udah nggak usah dibalikkan atau sudah dihapus oleh Allah. Wa amruhu ilallah, Allah mengampuninya insyaallah. Wa man ada, tapi yang kembali riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka Al-Baqarah tafsir hikmah dan hukum pada ayat 275 ya. 275 tentang riba. Tentang riba. Oke. Tentang riba di sini tentang ada sebab nuzulnya untuk falakum rusulamualaikum. Taib. Enggak, sebab nuzul ayat riba yang di bawahnya. Oke. Nah, sekarang apa sih hikmahnya? Ya. Gini. Kita jelaskan tentang masalah riba secara umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada orang yang melakukan praktek riba, bagi orang yang makan riba. Ya. Ya, itu hakala. Kemudian contoh-contohnya seperti yang tadi kita sebutkan. Wah, hakala. Ya, ada riba ini, ada riba itu. Biasanya riba itu hanya terjadi dalam uang atau makanan ditukar dengan makanan. Ya, wah hakala. Nah, wah hakala wa tahrimur riba. Yaitu diharamkannya riba. Nah, ada yang mengatakan dalam mazhab lain bahwasanya riba itu nggak khusus di dalam makanan dan di dalam uang. Di segala yang bisa dijual belikan itu semuanya bisa mendapatkan riba. Nah, sekarang kalau mau ada yang bertanya apa sih sebab haramnya riba? Sebab keharaman riba adalah Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk berusaha dan saling menyayangi satu sama lain, cinta satu sama lain, ya, dan agar hati kita itu nggak penuh kedengkian kepada orang lain. Maka Islam tidak membolehkan yaitu perniagaan atau suatu pekerjaan dapat uang tanpa bekerja. Nggak ada. Islam tuh bertolak belakang dengan hal tersebut. Dan Islam sangat mendukung sedekah, meminjamkan yang bagus, dan mengharamkan kita mengeksploitasi atau menggunakan kesempatan orang-orang yang lemah. Nah, ini dia.
karena riba ini betul-betul memeras orang yang lemah, maka diharamkan oleh Islam. Allah mengharamkan riba dan Allah menjadikannya dosa besar. Islam nggak mengajarkan kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Karena kalau riba biasanya yang meminjam itu adalah orang yang memerlukan, yang memberi adalah orang yang kaya. Dan ketika ada riba ditambah, dilipat gandakan, itu akan menambah penderitaan orang yang lemah, orang yang miskin dan tidak memiliki uang. Nah, ini dia. Dan ini memicu daripada penyakit-penyakit hati seperti hasud, seperti iri, dengki, benci, dan sebagainya. Dan itu semua bertolak belakang dengan kaidah Islam. Nah, itu penting ya. Itu inti daripada riba. Kenapa riba haram? Kenapa kita nggak boleh untung dari riba? Itu karena ada unsur kezaliman di situ. Ada unsur kezaliman. Bukan karena Allah nggak mau ngasih. Bukan, yang halal tetap halal Allah kasih. Akan tapi di sini ada unsur kezaliman. Oke. Di sini tafsir Isyari dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, ada isyaratnya tidak? Kita lihat. Ada isyarat ini seperti nasihat ya. Nah, seperti nasihat Allah berikan kepada kita. Mungkin semua ayat riba dikasih satu nasihat ya. Nah, taib. Oke, di sini disebutkan, subhanallah ya, gini. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang makan halal, dia akan taat kepada Allah otomatis. Barang siapa yang makan haram, dia akan maksiat kepada Allah otomatis. Begitu juga waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberkahan, rahmat, inspirasi baik, positif, hal-hal positif yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita semuanya itu tidak akan datang kecuali kepada orang yang menjaga perutnya dari yang haram. Maka sebagian ulama berkata, barang siapa yang tidak memilah-milih yang masuk kepada perutnya, dia tidak akan bisa membedakan antara lintasan setan dan lintasan Tuhan. Lintasan hati, bisikan setan dan bisikan hati dari Tuhan. Jadi ada setan itu berpura-pura bisikannya kayaknya bagus, tapi sebenarnya buruk, itu dari setan. Nah, itu orang yang makan haram nggak bisa bedakan antara dua bisikan itu. Masya Allah. Sayyidi Ali Al-Khawas pernah berkata, ketahuilah madad yang turun dari Allah itu selalu turun ke hati orang-orang, ya, dan terus menerus, ya, tapi tergantung hatinya, ya, tergantung hatinya. Madadnya itu pemberian Allah, keberkahan rahmat Allah selalu turun terus menerus mengalir kepada hati-hati, tapi hatinya itu tergantung warnanya, tergantung makanannya. Makanannya bagus, warnanya bagus, madatnya bagus. Kalau makanannya buruk, berarti hatinya jadi buruk, warnanya buruk, berarti madatnya juga buruk. Bahkan, ya. Jadi begitu. Orang tahu kan orang ini kan di Quran diceritakan seperti orang gila, ya. Maksudnya gila gimana? Yang dimainkan oleh setan. Dia nggak tahu ngomong apa, dia nggak tahu mukul apa. Nah, itu dia. Ya, sebagaimana mereka seperti itu permisalannya, begitu juga mereka diharamkan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak merasakan manisnya berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang makan haram, yang makan riba. Ya, wahakala. Tapi orang yang berhenti, ya, tobat ya. Dia dapat nasihat dari Allah, maksudnya dia terketuk hatinya, kemudian berhenti dari makan yang haram, dari riba. Selesai, minta kepada Allah agar diampuni, Allah akan ampuni. Tapi orang yang balik lagi, keras. Ya, fanarul qati'ah mathwahu wa ma'hu. Allah akan putus dia selama-lamanya. Wal iyazubillah. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti ini atau inspirasi atau motivasi seperti ini dalam ayat-ayat lain waliyadzubillah tentang masalah riba ini, ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari riba waliyadzubillah. Terakhir kita akan membahas surat An-Nur, ya. Terakhir kita akan membahas surat An-Nur. Ayat berapa? Ayat 31. Ayat 31.
Tayyib. Oh, berarti ini harus diganti share-nya agar bisa kelihatan semuanya. Surat An-Nur. Surat Nur. Juz 18 ya. Surat An-Nur juz 18 setelah surat Al-Mu'minun ayat 31. Ayat 31. Nah, ini subhanallah, surat An-Nur ini Al-Fagir sudah pernah tafsirkan satu surat penuh di daurah di sini di pondok pesantren. Ada untuk wanita, khusus wanita ya, untuk akhwat. Kita bilang bulan puasa biasanya kita ada satu surat yang kita tafsirkan. Masya Allah. 30 berapa? 31. Masya Allah, ini ayat hijab. Ayat hijab. 31 adalah ayat hijab. Subhanallah ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Kita langsung masuk ke makna ya. Langsung masuk ke makna daripada surat An-Nur ayat ke-31 ini. Ya, maknanya langsung. Ini ayat penting sekali karena ada hukum di sini, ada hukum-hukum Allah tentang hijab dan sebagainya dan tentang muhrim, mahramiyah di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur setelah surat Al-Mu'minun. Oke. Setelah surat Al-Mu'minun ayat ke-31. Nah, diriwayatkan ya, Ummi Salamah radhiyallahu anha istri Rasulullah itu dan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha istri Rasulullah tiba-tiba kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang mana sahabat Rasulullah laki-laki tapi tidak melihat, tunanetra. Masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Di situ ada dua istri Rasulullah SAW. Itu setelah ayat hijab. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ummu Salamah, wahai Maimunah, kalian tutup wajah kalian dari dia. Ya. Maka Ummi Salamah berkata, ya Rasulullah, dia tunanetra, tidak bisa melihat. Ya, dia tidak bisa melihat kita. Kenapa kami harus menutup wajah kami dari dia? Rasulullah SAW kemudian bersabda, afa'am yawani antuma alastunna tubsiranihi. Apakah kalian berdua buta? Kalian juga lihat kan dia? Maksudnya kalian melihat kan dia? Maksudnya apa? Kalian juga jaga mata. Bukan dia aja yang jaga mata, kalian juga jaga mata, ya. Kalian juga nggak boleh melihat orang sembarangan. Baik. Nah, di sini ayat ini ya. Pertama, wa qul lil mu'minat. Katakan kepada kaum wanita yang beriman. Yaghdudna min absarihin. Pertama, mereka menjaga pandangan mereka. Yang dijaga pandangan. Wa yahfazna furujahunna, dan jagalah kemaluan mereka. Oke? Dan ada kewajiban ketiga. Kalau yang laki-laki cuma dua itu. Kalau perempuan ada yang ketiga. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak, yang sudah tidak bisa disembunyikan, yang sudah tampak. Nanti akan kita bahas tafsirnya apa.
Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka hendaknya mereka pasangkan khimar, yaitu adalah kerudung mereka di juyubihinna, yaitu di dada mereka, maksudnya di depan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan mereka jangan sekali-kali menampakkan perhiasan mereka kecuali, nah ini mahram, libuulatihinna, suami-suami mereka, abaihinna, ayah-ayah mereka, ababulatihinna, mertua-mertua mereka, abnaihinna, anak laki-laki mereka, abnai buulatihinna, anak suami mereka, anak tiri mereka, ikhwanihinna, saudara laki-laki mereka, bani ikhwanihinna, misanan mereka dari saudara laki-laki, atau misanan mereka dari saudara perempuan, bukan misanan, keponakan dari saudara perempuan, au nisaihinna, atau anak-anak perempuan mereka, au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak mereka, awit tabi'ina ghairi ulil irbah. Nah, di sini akan dibahas bahwasanya, dan yang terakhir adalah orang-orang yang biasa, anak-anak kecil, ya, yang tidak memiliki syahwat, yang masih kecil, minar rijal, atau orang gila yang tidak berakal, minar rijal, awit tifl, atau anak kecil, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yang mereka tidak tidak paham tentang aurat wanita. Ya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan hendaknya mereka tidak memasang di kaki mereka, tidak memukulkan kaki mereka, maksudnya dengan perhiasan yang berbunyi, ya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. Kemudian akhir ayat Allah memberikan arahan kepada seluruhnya, laki-laki perempuan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah seluruhnya, agar wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Baik. Ada beberapa yang perlu diperjelaskan. Nah, di sini illa ma dhahara minha. Illa ma dhahara minha. Nih, illa ma dhahara minha ada macam-macam. Sa'id bin Jubair dan Dhahak dan Auza'i, seorang mufassir, mengatakan adalah wajah dan dua telapak tangan. Ya, jadi pengecualian yang boleh ditampakkan adalah muka dan telapak tangan. Itu pendapat sebagian ulama. Qala Ibnu Mas'ud, yaitu adalah bajunya boleh ditampakkan. Masa baju ditutupin baju lagi? Enggak. Bajunya boleh ditampakkan. Maksudnya apa? Seluruh tubuh ditutupin baju, ya itu yang tampak, ya udah. Memang tidak bisa disembunyikan lagi. Ya. Karena Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahakadha. Kemudian ada Ibnu Abbas juga menafsirkan bahwasanya yang dimaksud boleh diperlihatkan itu ya alkohol. Yaitu adalah sifat mata, khotam, yaitu adalah cincin, wal khidab, ya kadang-kadang ada pacarnya, itu hennanya, itu yang memang bukan aurat yang di situ, itu yang diperbolehkan. Itu sebagian ulama berkata, Ibnu Abbas berkata seperti itu, ya, wahakala. Tapi itu semua digarisbawahi selama tidak ada fitnah dan tidak ada yang melihatnya dengan syahwat. Kalau ada fitnah, ada syahwat, wajib ditutup, wajib ditutup. Walaupun tidak wajib menutup muka, akan tapi kalau ada fitnah, wajib ditutup atau berpaling wajahnya. Nah, ini adalah tafsir para ulama untuk masalah aurat wanita. Nah, dari sinilah mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat yang jelas. Al-Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syirbini mengatakan bahwasanya aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Mengambil tafsirnya Ibnu Mas'ud tadi, bahwasanya seluruh tubuh maksudnya seluruhnya. Kecualinya apa? Kecuali ya yang tidak bisa ditutupi, yaitu baju itu sendiri. Jadi harus ditutup semuanya. Itu pendapat Imam Romli dan Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syirbini. Dan Imam Ibnu Hajar berkata kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini diambil dari tafsir yang tadi, yang pertama. Nah, itu dari sinilah ulama berbeda pendapat. Maka dari itu, ya, yang mengatakan cadar itu wajib berarti berpegang dengan perkataan Imam Romli, bersandar kepada tafsirnya Imam Ibnu Mas'ud.
yang mengatakan wajah boleh dibuka ya selama tidak ada fitnah dan sebagainya, dan telapak tangan juga, dua telapak tangan itu bersandarkan dengan tafsir dengan Imam Ibnu Hajar di dalam fikih Syafi'i, bersambung kepada tafsirnya yang pertama, yaitu adalah kalamnya Sa'id bin Jubair dan Imam Al-Auza'i dan lain-lain. Nah, jadi semuanya ada pendapat masing-masing. Tapi yang tadi tuh yang penting tuh, kalau ada fitnah hendaknya ditutup. Kalau ada fitnah, ya. Wah, kata. Kemudian masalah mahrumiyah tadi udah dibahas satu persatu. Coba kita lihat apa inti daripada ayat ini. Ini surat apa tadi? Surat An-Nur ayat ke 31 ya. Ayat ke 31. Nah, tentang istidzan al-khitab wan nazar wal hijab. Nah, di sini apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Nah, wajibnya seorang wanita menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan tidak menampakkan perhiasan atau aurat. Itu dia. Di sini sampai dikatakan haram masuk hammam. Hammam itu adalah sauna ya. Zaman dulu ada hammam, sauna ya. Itu laki perempuan sama perempuan, tapi mereka semua membuka aurat ya. Membuka aurat itu haram ya. Itu banyak mengatakan haram karena membuka auratnya. Wah, kata. Nah, kemudian yang bisa kita ambil juga faedahnya tentang aurat tadi juga masalah ini ya, menjauhi dari fitnah ya, menjauhi dari fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk kepada kaum wanita agar kalian jauhilah fitnah ya, dengan menutup daripada perhiasan zahir atau perhiasan batin dan lain-lain ya. Baik. Wahakada. Kalau mau dibahas ini apa sih gunanya untuk apa hikmahnya secara kebersamaan, secara komunitas, secara sosial, apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah agar seseorang perempuan terjaga kehormatannya, dan juga orang laki-laki juga terjaga dari terjerumus daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena sudah ada kemaksiatan merajalela di suatu tempat, di suatu orang biasa membuka aurat dan sebagainya. Kelas itu adalah suatu keharaman dan bisa menjerumus kepada perzinahan, dan perzinahan itu bisa merusak daripada nasab suatu kaum dan bisa menghancurkan komunitas bangsa, komunitas suatu umat seluruhnya. Karena sebab apa? Hal yang sepele. Awalnya buka aurat. Jadi orang bilang terserah kita, itu hak kita dan sebagainya. Oke, akan tapi bukan kamu aja. Ya kamunya udah kamunya aman iya, akan tapi orang lain ya terfitnah dengan kamu, itu merusak tatanan yang ada di sekeliling, yang ada di komunitas tersebut, yang ada di lingkungan tersebut. Ya, maka dari itu ya aurat itu harus ditutup. Nah, di sini ada beberapa syubhat. Di antaranya gini aja. Kan yang tertutup itu lebih menggiurkan. Gimana kita buka aja udah. Buka maksudnya buka auratnya biar orang terbiasa, udah terbiasa jadi biasa. Nah, ini ada satu syubhat dikatakan kepada Syekh Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjawab, emang kalian gini. Oke, emang percobaan ini belum pernah dicoba. Sudah dicoba di barat sana, udah dicoba. Akan tetapi yang terjadi mereka tambah hancur dan tambah hancur dan tambah hancur. Ya, mereka nggak ada namanya terbiasa dengan sesuatu yang maksiat, yang haram, yang Allah larang, itu nggak ada yang terbiasa, akhirnya sampai ke titik normal, ya nggak ada perzinahan, nggak ada yang dilarang oleh Allah, nggak ada. Seperti itu tidak ada. Itu cuma syubhat aja, cuma kata-kata propaganda yang dikiranya benar, akan tapi itu adalah salah. Ya, tabiat manusia setiap ada kesempatan cari yang lebih lagi, nggak ada habisnya. Ya, syahwat seperti itu. Ya, jadi kalau syahwat dituruti akan minta yang lebih lagi, akan tidak puas minta yang lebih lagi. Wah, kata.
Jadi jadi suatu kesalahan kalau mengatakan oh, udah nggak perlu ditutup, yang tutup itu lebih menggiurkan. Enggak seperti itu ya. Ditutup ya itu penjagaan, bentuk penjagaan. Ya, bentuk penjagaan dan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mewajibkan itu semua. Oke, insya Allah kita dapat daripada hikmah daripada ayat Al-Hijab ini. Kemudian coba kita lihat di tafsir Isyari surat An-Nur ini. Taib surat An-Nur ayat ke-31. Dalam ayat ke-31. Tafsir Isyari ini beda sendiri. Tafsir Isyari ini kadang-kadang masuk ke ranah yang berbeda ya, masalah hati dan sebagainya. Ya, tapi kalau yang zahir ya zahir. Taib. Di sini apakah ada isyarat di sini? Naam. Wala yudribna bi arjulihin, belum selesai. Tafsirnya apakah ada isyarat? Membahas taubat di sini. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, tentang taubat. Nah, dan ajib, ada sesuatu yang ajib. Dari firman Allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maka hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sudah kelihatan, sudah terlihat. Nah, sebagian ulama bilang nggak boleh semua yang memancing fitnah ya itu ditampakkan. Contohnya seorang soleh itu menampakkan halnya kepada Allah. Itu adalah perhiasan hatinya, nggak boleh ditampakkan ke orang lain kecuali kepada ahlinya, orang-orang yang pantas melihat itu. Wah kata ya nggak boleh apa kewalian, kesolehan dan sebagainya nggak usah tampakkan ya kepada orang-orang, nggak perlu, itu adalah nanti riya dan sebagainya, nggak pantas ya. Dan juga orang alim nggak boleh ngasih nunjukkan ilmu-ilmu yang tidak pantas kepada orang-orang umum, nggak boleh. Itu adalah harusnya ditutup-tutupi ya, tentang masalah hakikat, masalah asrar tauhid dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Awal yang orang-orang bilang oh ini lawan sama syariat, beda sama syariat, nah itu orang terjebak dalam fitnah. Wah kata, nah, ini diantara tafsir yang ajib di sini. Kemudian masalah taubat tadi, masalah taubat ini, taubat itu adalah asas dalam berjalan menuju Allah. Dengan taubat orang bisa berjalan ke ainut tahqiq. Orang yang nggak ada taubatnya, dia nggak bisa jalan kemana-mana, nggak berangkat ya. Wah kata, taubat ini ada pemula, ada penengah, menengah, dan ada akhir. Taubat pemula ini dari maksiat, ya. Dan taubatnya penengah itu dari ghaflah. Dan taubatnya orang yang hebat, kelas hebat, dari memandang kepada selain Allah. Masya Allah ya. Jadi kayak begitu ya. Tobatnya macam-macam. Jadi kita tingkatan mana? Tingkatan awal tobat dari maksiat. Tingkatan kedua tobat dari dunia. Tobat dari ghaflah. Tingkatan ketiga tobat dari selain Allah. Masya Allah ya. Ya semoga kita semoga kita paham ya. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini berapa menit ini kita? Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang tadi. Nah ini ayat yang kita udah bahas, kita nggak akan bahas lagi. Makanya bagus didengar semuanya, walaupun bukan yang bertanya tentang ayat ini. Nah kembalikan ke moderator, silakan kalau ada yang mau bertanya.